Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait materi manajemen koperasi, di mana kami beranggotakan dari 3 orang. Yang pertama itu ada Wela Nadila, yaitu saya sendiri dengan NIM 22053166. Kemudian ada Septia Dwi Yuni dengan NIM 22053156. Dan yang terakhir ada Sri Kandi Rahayu Larasati dengan NIM 22053108. Adapun terkait materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama terkait dengan pengertian manajemen dan perangkat organisasi, yang kedua ada rapat anggota, yang ketiga ada pengurus, yang keempat ada pengawas, dan yang kelima ada manajer. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan hubungan dan pembagian kerja antara pengurus dengan manajer dalam pengelolaan koperasi. Baiklah, terkait materi yang pertama yaitu pengertian manajemen dan perangkat organisasi serta rapat anggota akan dijelaskan langsung oleh teman kita yaitu Sri Kandi Rahayu Larasati. Kepada Sri Kandi Rahayu Larasati kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi dari pertemuan 6 ini, yang poin 1 dan poin 2. Yang poin pertama yaitu pengertian manajemen dan organisasi. Pengertian manajemen menurut GTRI adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, penggunaan suatu ilmu dan seni yang bersama-sama menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan pengorganisasian, penghitungan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan berbagai sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai apa sih pengertian perangkat organisasi. Menurut Hanel, organisasi koperasi diartikan sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi berikutnya atau materi selanjutnya yaitu terkait dengan pengurus dan pengawas. Nah, yang pertama itu ada pengurus. Perlu kita ketahui bahwa pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota, di mana persyaratan dan masa jabatan pengurus diatur dalam anggaran dasar atau AD koperasi. Adapun masa jabatan dari pengurus itu sendiri yaitu paling lama 5 tahun. Jika masa jabatan telah habis, maka pengurus lama dapat dipilih kembali. Kemudian yaitu adapun tugas dari pengurus koperasi yaitu meliputi yang pertama, mengelola koperasi dan usahanya, yang kedua mengajukan rencana-rencana kerja dan rancangan dari rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, yang ketiga menyelenggarakan rapat anggota, yang keempat melaporkan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, yang terakhir itu memelihara daftar buku anggota dan pengurus. Kemudian intinya tugas utama koperasi ini adalah memimpin organisasi dan perusahaan koperasi melakukan segala perbuatan hukum dan atas nama koperasi serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian untuk wewenang pengurus koperasi itu sendiri yaitu meliputi yang pertama itu dia menentukan kebijaksanaan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Yang kedua itu mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Terus yang ketiga itu memutuskan. Jadi pengurus ini memiliki wewenang untuk memutuskan penerimaan atau menolak anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan anggaran dasar. Yang terakhir itu melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan pemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan dari rapat anggota. Kemudian ada pengawas. Perlu kita ketahui bahwa pengawas dipilih melalui rapat anggota bersama dengan pemilihan pengurus dengan masa jabatan 3 tahun, di mana jabatan pengawas tidak boleh dirangkap dengan jabatan pengurus, sedangkan persyaratan badan pengawas sama dengan persyaratan dari pengurus. Pengawas koperasi juga merupakan bagian dari perangkat
atau struktur koperasi di samping rapat anggota dan pengurus koperasi di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pasal 21 UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian di Indonesia. Dalam pasal 38 sampai 39 UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Indonesia, di mana pada pasal 38 ayat 1 menyatakan bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi di dalam rapat anggota. Selanjutnya pengawas juga bertanggung jawab kepada rapat anggota. Itu merupakan bunyi dari ayat 2-nya. Kemudian adapun tugas dari pengawas koperasi yaitu yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Jadi pengawas ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua itu membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Yang ketiga itu persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar atau AD koperasi. Nah, kemudian yaitu ada pun wewenang pengawas koperasi, yaitu meliputi yang pertama, di mana koperasi pengawas ini memiliki wewenang yang pertama itu meneliti catatan yang ada pada koperasi. Nah, jadi pengawas ini melakukan penelitian terhadap catatan yang ada pada koperasi. Yang kedua itu mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Yang ketiga itu atau yang terakhir, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Jadi pengawas ini memiliki wewenang untuk tidak memberikan atau tidak membocorkan rahasia hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Baiklah, hanya itu penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kak Septia Dwi Yoni. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu manajer. Manajer merupakan orang yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, serta keterampilan yang baik dan diakui oleh organisasi atau perusahaan untuk sanggup mengimpian, mengendalikan, mengelola, serta menyebarkan organisasi dalam rangka mencapai visi atau tujuan perusahaan. Berikutnya, tugas manajer. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha, administrasi, dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan. Berikutnya, hubungan kerja manajer. Secara vertikal, manajer mengadakan hubungan kerja ke atas dengan pengurus, pengawas untuk mengajukan susulan pendapat dan segala rencana dalam upaya pengembangan usaha dan penciptaan usaha baru. Hubungan kerja ke bawah dengan seluruh jajaran dengan pengelolaan untuk melakukan kegiatan mengatur, membina, dan memberikan bimbingan dan pengawasan dalam upaya melaksanakan seluruh kebijaksanaan pengurus dan pengawas. Secara horizontal, mengadakan hubungan kerja dengan seluruh jajaran manajer tingkat pengelola. Baik, sekianlah hasil presentasi kelompok